Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube Alan Maulana. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Maulana Mukhtar Hadi, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Madura dengan NIM 243840 2010-18. Dan pada hari ini saya akan membahas makalah di pertemuan berikutnya dalam mata kuliah usul fikih tentang sumber hukum Islam, qiyas sebagai hujjah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian qiyas. Qiyas adalah metode analogi dalam fikih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas kasus baru dengan menganalogikan atau membandingkan dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya. Rukun-rukun dalam qiyas ada 4. Yang pertama adalah al-asl atau pokok hukum, yang mana al-asl adalah hukum yang sudah jelas dan hukumnya adalah jelas dalam nas. Yang kedua adalah al-far atau kasus baru, adalah masalah yang belum ada hukumnya. Selanjutnya rukun qiyas yang ketiga adalah al-illah atau sebab hukum. Al-illah atau sebab hukum adalah alasan yang mendasari hukum dalam al-asl. Sedangkan yang keempat yaitu al-hukum atau ketetapan hukum yang diambil dari al-asl untuk ditetapkan kepada al-far. Yang kesemuanya ini harus terpenuhi agar terjadi qiyas yang sah. Selanjutnya adalah macam-macam qiyas. Yang pertama adalah qiyas al-illah berdasarkan kesamaan sebab hukum. Yang kedua adalah qiyas al-hukum yang berdasarkan kesamaan bentuk hukum. Yang ketiga adalah qiyas ma'al fariq, adalah qiyas yang memiliki perbedaan tapi tetap bisa dianalogikan. Sedangkan yang keempat adalah qiyas ghair al-mukhtalif, yang adalah qiyas yang tidak ada perbedaan antara al-asl dan al-far. Selanjutnya adalah pengertian illat dalam qiyas. Illat adalah sebab atau dasar yang membuat suatu hukum berlaku. Dalam qiyas, illat adalah sebagai penghubung antara kasus yang lama dengan kasus yang baru. Jika illatnya sama, maka hukum bisa disamakan. Dan tanpa illat, qiyas tidak bisa ditetapkan secara sah. Selanjutnya adalah syarat-syarat qiyas, yang mana syarat-syarat ini menentukan sah dan tidaknya sebuah qiyas. Sahnya ini jika memenuhi 5 hal. Yang pertama adalah memiliki kesamaan illat antara al-asl dan al-far. Yang kedua adalah al-far belum memiliki hukum dalam nas. Yang ketiga adalah hukumnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i atau syariah. Yang keempat, qiyas ini dilakukan oleh ulama yang ahli. Sedangkan yang terakhir, qiyas ini relevan dengan konteks zaman dan tidak bertentangan dengan nas. Selanjutnya adalah macam-macam illat. Illat memiliki beberapa macam. Ada illat al-mudarrah, ada illat al-manfa'ah, ada illat at-taharah, illat at-taklif, illat al-qis, dan illat al-amanah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-mudarrah berdasarkan dampak negatif seperti narkoba. Al-manfa'ah berdasarkan manfaat seperti zakat. At-taharah berdasarkan kesucian seperti wudhu. At-taklif berdasarkan kewajiban agama.
Al-Qis berdasarkan prinsip keadilan, dan Al-Amanah berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu Masalik al-illah dalam qiyas. Masalik adalah metode mencari atau menentukan ilat. Ada beberapa di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah qiyasiyah berdasarkan analogi langsung antara al-asl dan al-fard, kasus yang lama dan kasus yang baru. Terus yang kedua adalah hisiyah berdasarkan pengamatan indrawi. Yang selanjutnya adalah akliyah, metode berdasarkan pertimbangan rasional. Yang keempat adalah syariah, yang merupakan metode berdasarkan petunjuk dari nas. Yang kelima adalah istihsan berdasarkan kemaslahatan, dan yang terakhir qiyasi khos, ilat khusus yang berlaku hanya untuk situasi tertentu. Mungkin hanya itu pembahasan tentang qiyas sebagai sumber hukum Islam. Diharapkan semoga dengan adanya video ini bisa memenuhi tugas video usul fikih yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.